belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 di pelajaran ketiga. Nah, di pelajaran ketiga ini ada dua pertemuan. Pelajaran ketiga adalah meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, setelah pembelajaran ini nanti anak-anak bisa menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Kemudian menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Kemudian melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta, dan melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sini ada dua gambar ya. Ada dua gambar. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu, kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas, ceritakanlah maksud gambar-gambar di atas. Kita lihat gambarnya. Kalau anak-anak belajar di rumah ya, bisa berdiskusi ya, bisa bercerita dengan ayah bunda atau kakak di rumah. Gambar yang pertama, gambarnya anak sedang apa coba? Ya, sedang berdoa. Ya, sedang berdoa. Ini kira-kira habis sholat ya, kemudian dia berdoa. Kemudian gambar yang 3.2 ini gambarnya seorang anak perempuan akan memberikan sesuatu. Ini ya, kelihatannya sebuah kue ya, diberikan kepada ibu-ibu ini. Kemudian kita lanjutkan di gambar berikutnya adalah seorang laki-laki, ini bapak-bapak sedang sujud sholat ya. Kemudian di pelajaran 3 di pertemuan pertama ini materinya adalah Allah itu Maha Esa. Ya, kita cermati teks bacaannya. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu. Ya, Esa itu artinya satu atau tunggal ya, satu atau tunggal. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Ya, ini pemahaman tentang Allah itu Maha Esa. Intinya bahwa Allah itu hanya satu. Ya. Kemudian segala ibadah yang kita lakukan ini wujud dari kepercayaan kita bahwa Allah itu satu. Ya, ini wujudnya seperti ini. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini keimanan kita tidak bisa ditawar. Ibadah kita hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Ini penting anak-anak ya. Jadi mempercayai ramalan-ramalan nasib itu sudah menyekutukan Allah. Kemudian selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang di sini adalah perwujudan kalau kita betul-betul percaya bahwa Allah itu hanya satu, Allah
Tuhan Maha Esa. Kemudian kita akan memberikan tanda checklist sesuai dengan pemahaman kita. Berilah tanda centang atau checklist di kolom ya atau tidak. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Harus dong, ya kan? Di kolom ya. Kemudian aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Oke, kita nyentang di ya juga. Aku beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kolom iya juga. Nah, kemudian untuk ayo berlatih di sini ada soalnya, tetapi sudah Pak Guru sediakan di kolom deskripsi. Jadi soal di kolom deskripsi bisa dikerjakan secara online. Ya, jadi video ini kemudian kolom deskripsinya dibuka. Nanti di situ ada soal online yang bisa anak-anak dikerjakan. Jadi tulisan yang berwarna biru itu langsung diklik saja. Nanti anak-anak masuk, bisa membuka lewat browser apapun ya, lewat Firefox, lewat Chrome, lewat UC atau manapun bisa. Kemudian anak-anak jangan lupa isi datanya. Ada nama, kemudian nama sekolah dan kabupaten. Setelah itu selanjutnya, ya dari selanjutnya kemudian anak-anak masuk ke soal-soalnya. Soal-soalnya silahkan dikerjakan. Semuanya harus dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan, maka bisa langsung kirim. Ya di situ ada tombol kirim, diklik. Nah setelah tombol kirim diklik, nanti akan keluar skor ya. Skornya diklik juga, nanti anak-anak akan dapat nilai. Nah, nilainya itu nanti yang bisa dikirim ke Bapak Ibu guru, juga ayah bunda di rumah bisa melihat nilainya. Ya, kalau nilainya masih kurang bagus, masih bisa untuk dicoba lagi sampai mendapatkan nilai yang bagus. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Kita akhiri sama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.